Mari kita masuk di dalam doa. Kembali pada malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama-sama akan duduk diam sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang boleh pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Terbatas di dalam memahami kedalaman firman. Terbatas di dalam memahami konteks pergumulan jemaat Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sementara hamba-Mu menyampaikan atau berkhotbah, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap kami, supaya ketika kami dengar, tugas kami bukan menunjuk orang lain, tapi tugas kami adalah mengkoreksi diri kami. Dan biarlah kami boleh membuka hati kami Tuhan untuk Engkau selidiki. Sekali lagi Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah setiap kami, baik yang ada di gedung ibadah ataupun yang melakukan ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk sebuah kesempatan sekali lagi pada malam hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, di Warta, Bapak Ibu yang sudah terima di aplikasi, saya memberikan judul akan, itu keinginannya menghancurkan semuanya. Tetapi yang buka dari YouTube, thumbnailnya atau fotonya itu bukan ini judulnya. Nah, saya mengajak kita untuk merenungkan dari segi keinginannya lah. Itu yang menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian yaitu dari Yosua 7 ayat 20 sampai yang ke-21. Seharusnya kita baca semua supaya dapat gambaran utuh, tetapi karena keterbatasan waktu, saya ajak kita perhatikan di dalam ayat yang ke-20 dan 21 saja. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Sampai di sana pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, gambar robot dengan chart trading ini marak kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, di mana Indonesia pada waktu itu sangat marak sekali tentang ayo ikut robot trading, cuannya gede gitu ya. Ternyata banyak sekali orang-orang di Indonesia, bahkan beberapa jemaat juga masuk di dalamnya karena ingin mendapatkan cuan yang besar dengan cara bekerja yang minimal. Tanpa disadari banyak sekali Bapak Ibu, robot-robot trading yang berkeliaran itu menggunakan namanya skema Ponzi atau money game. Kalau saya kasarnya boleh bilang bahwa penipuan lah, seperti itu. Kita tahu bersama-sama beberapa petingginya sudah ditangkap. Kerugian mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan. Ketika hal ini terjadi Bapak Ibu, sebenarnya masalahnya satu. Keinginan. Keinginan yang pingin dapat profit besar di tengah pandemik tanpa lakukan apapun. Celakanya adalah setelah diselidiki dan dipelajari lebih dalam, beberapa jemaat saya memberikan info tentang keberadaan atau kiprahnya robot trading ini di balik
layar seperti apa, nggak mau dengar. Pokoknya Pak, yang penting tetap bisa dicairkan. Alhasil betul saja, bodong. Beberapa di antaranya berkeluh kesah, teriak-teriak. Kenapa hal ini terjadi? Dalam hati saya, sudah dikasih tahu, nggak mau dengar. Keinginan itu Bapak Ibu ya, adalah sesuatu yang nempel dalam diri kita bukan? Contoh kisah ditipunya kita dengan robot trading itu karena keinginan, berangkat dari keinginan. Yang akhirnya membutakan kita, sehingga kita salah mengambil keputusan. Bapak Ibu, manusia itu nggak bisa lepas dari keinginan. Sampai karena masalah keinginan ini muncullah sebuah agama di Indonesia yang mengatakan bahwa akar dosa manusia itu berangkat dari keinginan. Agama ini pada akhirnya mengajarkan matikan keinginanmu, jauhi keinginanmu, karena keinginan itu adalah sumber penderitaan manusia. Nah Bapak Ibu, saya harus akui, keinginan itu ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Kita perlu hati-hati untuk membedakannya yang mana. Karena keinginan ini bisa akan membawa kita ke satu hal yang buruk seperti yang dialami oleh Akan. Nah cerita tentang Akan ini sebenarnya Bapak Ibu mungkin lebih familiar di benak kita itu jatuhnya Yeriko. Tahu ya Yeriko ya? Itu loh Volca Group. Bukan ya, bukan itu Volca Group. Tembok Yeriko maksudnya. Tembok Yeriko. Nah kisah ini sebenarnya Bapak Ibu pasal 7 ini dimulai harusnya sih kita melihat dari ayat sebelumnya. Karena di dalam ayat 1 langsung dikatakan tetapi orang Israel. Nah kata tetapi ini kita nggak boleh abai. Kita harus lihat bahwa ada kaitannya. Nah saya bacakan, saya minta maaf kalau terlalu kecil, semoga nggak terlalu kecil ya. Di dalam pasal 6 ayat yang ke-26 dikatakan pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Bahasa Indonesia dipakai kata dan. Tuhan menyertai Yosua. Harusnya saya periksa terjemahan bahasa aslinya dan juga beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai itu bukan and tapi so. Harusnya maka. Jadi setelah Yosua mengambil sumpah, maka Allah menyertai dia. Tetapi menariknya, satu ayat sesudah itu tepat dikatakan tetapi. Allah menyertai Israel, tetapi Israel berubah setianya. Dengan cara mengambil barang-barang yang dikhususkan. Saya coba kilas balik sedikit Bapak Ibu ya. Apa sih yang terjadi di dalam Yosua pasal 7? Sebenarnya diawali dari penaklukan tembok Yeriko atau kota Yeriko. Ini adalah gambar yang sengaja saya cari, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Kota ini dibentuk dari dua tembok. Ada tembok luar dan tembok dalam. Catatan yang saya dapatkan Bapak Ibu ngeri, lihat temboknya aja ngeri. Tebelnya tembok itu 1,8 meter. Lah 1,8 meter itu berapa besar? Nah Bapak Ibu kalau yang di gereja nih ya, bisa lihat itu. Mungkin keramik kita 60 kali itu ya. Ya ini 60. 3 keramik. Itu tebelnya doang loh. Tingginya itu 9 meter. Jadi 3 lantai. Kurang lebih. Buset. Ini butuh panggil huluk. Ya sama Iron Man.
Avenger baru bisa kalahkan Jericho. Ini gede banget Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perhatikan di sana ada dua tembok. Ada tembok luar sama tembok dalam. Jarak antara tembok luar dengan tembok dalam itu kurang lebih, catatan saya itu adalah 3, mungkin 3,6 meter ya. Jarak, 3 sampai 6 meter, sorry. Jadi jarak antara tembok luar sama dalam itu 3,6 meter. Kota ini ditaklukkan hanya dengan cara puter-puter. Menarik ya. Sama sekali nggak perang. Puter-puter aja, itu tembok runtuh. Itu tembok runtuh. Puternya berapa kali? 7 ya. Tolong dicek guru sekolah minggunya ya dulu ya. 13 kali Bapak Ibu. Setiap hari sekali, hari yang terakhir 7 kali. Jadi tembok ini hancur, dikatakan kalau Bapak Ibu nanti baca dengan teliti, di Yosua pasal ke-6 setelah dikelilingi, itu dibunyikan sangkakala. Gitu. Luluh lantah, hancur. Tapi Bapak Ibu kurang lebih gini ya, kira-kira kalau Bapak Ibu jadi pasukannya Yeriko, yang berdiri tuh di tembok yang tebelnya 1,8 meter. Lihat ada satu bangsa, goblok banget, ngapain lu hoi? Kita mau mengalahkan Yeriko gitu. Saya kira ya, dari atas tembok itu, mereka mencibir, menghina, kamu mau kalahkan kami, mimpi dulu gitulah. Besoknya dilihat, muter lagi, jadi bahan guyonan lah pasti. Lihat tuh gak ada kerjaan, goblok banget. Masa bangsa perang kayak gini sih? Bawa itu tangga, penghancur gerbang, panah, tombak, pedang, siapin. Ini malah bawa alat musik, ini mau orkestra atau gimana sih? Gitu. Ternyata hari ke-7 lebih sakti lagi nih. Gila. Tapi betapa mengagetkannya perwira atau tentara Yeriko, ternyata putaran yang ke-7 di hari yang ke-7, jadi putaran ke-13 secara total, dan ditiupkan sangkakala, hancur berantakan. Tapi ada satu perintah Tuhan pada waktu mereka mau mengalahkan Yeriko. Catatan yang saya dapatkan di dalam Yosua 6 ayat yang ke-17 sampai 19, jelas Tuhan berkata kepada mereka, seluruh kota dengan segala isinya harus dimusnahkan sama sekali. Dan bentuk pemusnahan itu adalah persembahan, engkau taat sama Tuhan. Perhatikan ya, jadi bukan diambil nanti dibakar kasih buat Tuhan, bukan. Dengan cara kamu tidak mengambil atau memusnahkan semuanya, itu adalah persembahan untuk Tuhan. Dan ayat 18 mengatakan tidak boleh mengambil sesuatu pun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Semua barang perak, emas, tembaga, besi harus dikhususkan untuk Tuhan dan disimpan di dalam tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Jelas perintah ini jelas. Kalau kamu dapat bukan disimpan for yourself, tetapi kasih ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Ya tentunya kan waktu itu Israel kan baru mau mengembangkan identitas dirinya sebagai satu bangsa, ya butuhlah harta kekayaan. Tetapi bukan untuk diri sendiri, untuk satu bangsa. Tetapi dikatakan dengan jelas, pasal 7 ayat 1, Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan karena
Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. By the way Bapak Ibu ya, sebenarnya ngambil jarahan dari bangsa yang dijajah itu sebenarnya no problem, tidak jadi soal. Menjadi soal karena Tuhan sudah memberikan sebuah amanah. Jangan diambil, jangan diambil. Begitu diambil, kamu salah. Kejadian ini Bapak Ibu terjadi pada waktu pasal 7 ayat yang kelima. Nah ini sorry agak kecil, sedikit olahraga ya mata kita ya. Yosua akan mengalahkan Ai. Nah kota Ai ini Bapak Ibu ya, ada yang tahu nggak artinya? Kasih, bukan, itu Mandarin, Chungwen itu. Ai itu artinya puing. Coba. Bangsa Israel nih ya, coba saya ajak kita berimajinasi sedikit. Yeriko yang gede, temboknya tebal, hancur, cuma muterin doang. Terus ketemu nih kota, apa? Yosua, habis ini kita serang mana? Serang kota namanya Puing. Hah? Puing? Gambarnya aja kayak gitu Bapak Ibu. Itu temuan arkeolog ya, saya sengaja cari itu. Gak kelihatan Pak, itu mah ya oke lah. Tapi dari namanya aja, kira-kira Bapak Ibu ya, ya kita barusan ngalahin Yeriko loh. Ya keren loh, lawan Puing. Ya elah, mungkin ditiup aja kalah. Tetapi Alkitab mengatakan, bangsa Ai ini membunuh sampai 36 orang mati dengan cara yang terkesan, saya menangkap kesan. Mereka beringas, mereka cekatan, mereka jauh lebih ahli dari tentara Israel. Sampai dikatakan dalam bahasa Indonesia, tawarlah hati bangsa itu dengan amat sangat. Bahasa Inggrisnya menarik. The hearts of the people melted and became as water. Mereka baru saja mengalami kemenangan besar. Tembok yang kokoh, tembok yang kuat dihancurkan dengan sangat mudah. Tapi kota yang bernama Puing ini sulit sekali dikalahkan. Bahkan dibantai 36 orang, mati. Mati. Di saat yang seperti itu, Alkitab mengatakan kepada setiap kita, Yosua berkata, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Saudara, betapa malunya bukan Yosua sebagai pemimpin, bangsa yang besar, bangsa kota yang lebih kokoh berhasil dikalahkan dengan mudah, tetapi kota yang jauh lebih kecil, dia tidak mampu mengalahkannya. Itu ibarat kalau Indonesia melawan Manchester City, bisa menang telak 7-0. Tapi begitu lawan tim dari GKY Citra Garden, lu lantak mereka. Nah itu kan konyol kan? Itu konyolnya kayak gitu loh. Saya kira pelatihnya kalau misalnya dipimpin oleh Pendeta Kon Suhartono misalnya ya, sebagai pelatih GKI Citra, pelatih GKI Citra, pelatih dari tim Indonesia, janganlah, Sintayong. Kebayang gak? Malunya tuh loh kayak gimana sih? Lawan GKI Citra Indonesia kalah, telak pula. Aduh, itu rasanya sakitnya di sini. Dan dia lanjutkan doa itu, seruan itu, oh Tuhan apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh negeri ini, maka mereka akan mengepung kami, melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apa yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu. Bapak Ibu begini, saya yakin dan percaya orang-orang Kanaan ketika mendengar kabar
Yeriko, tembok pertama mereka itu dihancurkan dengan mudah, mereka udah gemeter. Udah gemeter. Tetapi berita selanjutnya mengalahkan kota Ai mereka tidak bisa. Wah, ini kesempatan nih. Moral lagi down, attack, ambush. Ambush itu apa? Diserbu, serbu. Jadi sebenarnya doa Yosua ini doa yang logis banget. Tuhan sekarang kalau kondisi Israel, mereka sudah lari dengan kota yang bernama Puing ini. Aku gimana bangkitin lagi? Itu kata Yosua. Sampai di sini saya ajak kita tarik diri kita sejenak. Bapak Ibu, pada waktu kita menghadapi pergumulan yang kita pikir secara akal-akal kita, hitungan matematis kita, gampang ini gampang. Karena kita pernah mengalami masalah yang lebih rumit, lebih complicated, lebih besar, selesai. Dengan pertolongan Tuhan. Terus kita diperhadapkan dengan masalah yang jauh lebih kecil, jauh lebih tidak serius. Tapi mengagetkan kita, ternyata masalah itu berdampak besar pada keluarga kita. Saudara, siapa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Rohaniwan? Para ahli di bidang hal tersebut? Siapa yang kita cari? Ataukah dukun? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya bersama dengan beberapa rohaniwan mengunjungi satu tempat dagang dari jemaat, dia bisnis restoran. Ternyata Tuhan berkati di masa pandemi. Tetapi punya sebuah cerita yang cukup menyedihkan. Karena sebelum dia buka restoran itu, rupanya dia hampir bertransaksi dengan dukun untuk mempersembahkan adiknya laki-laki atau mempersembahkan anaknya sendiri laki-laki. Kalau dia mempersembahkan anak, maka setan itu atau dukun itu berjanji akan memberikan kekayaan jauh berkali lipat ketimbang kamu mempersembahkan adik laki-laki kamu. Di tengah situasi seperti itu, yang rumit, pelik, bersyukur dia cari rohaniwan untuk akhirnya Tuhan pakai momen itu untuk mencegah dia jatuh. Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang mungkin awalnya kita anggap remeh sih. Tapi masalah itu berdampak besar. Apakah kita masih percaya enggak sama dia? Ataukah kita mulai ragu dengan pimpinan Tuhan? Mau enggak kita seperti Yosua, kita belajar untuk mencari dia? Mencari Tuhan itu tentunya bukan hanya sekedar berdoa saja sih. Tapi kombinasikan doa dan baca firman. Kalau doa itu ibarat kita ngobrol sama Tuhan, tapi waktu kita baca firman Tuhan yang ngomong sama kita. Kalau salah satu saja kan kayaknya kurang ajar ya. Kita mau doa aja, giliran Tuhan mau ngomong, stop. Nggak usah ngomong Tuhan ya, pokoknya you dengerin saya, janganlah ya. Tapi kita belajar bagaimana mencari kehendak Tuhan di dalam doa dan di dalam firman. Dan kita bersyukurnya kepada Tuhan itulah Yosua berdoa, dan Tuhan bukan Tuhan yang diam. Tetapi dikatakan di dalam ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Saudara, kita itu waktu bergumul, kita perlu berdoa sama Tuhan. Menyampaikan keluh kesah, menyampaikan tetesan air mata kita, menyampaikan pergumulan kita. Tapi kita buka ruang gak sih supaya Tuhan berbicara kepada kita? Bapak Ibu, jangan kita nanti samakan begini, Pak saya maunya Tuhan ngomong audio. Saya khawatir loh kalau kita maunya audio ya.
Kita lari loh dengar. Ternyata suara Tuhan ngebas banget gitu. Atau detik pertama bass, tiba-tiba jadi tenor, jadi alto, bingung kan kita. Tapi by the way kalau Bapak Ibu bisa audible ya, dengar suara Tuhan cepat-cepat rekam ya, kasih tahu saya. Saya ingin tahu warna timbre suaranya apa. Oke, kita balik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya, mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan berfirman memberikan petunjuk kepada Yosua apa yang jadi pergumulan di bangsamu. Petunjuk itulah yang nanti kalau Bapak Ibu baca akan menuntun Yosua memanggil seluruh umat Israel mulai diundi sampai ketemu di keluarganya Akan. Tapi proses itu ya, kan dieliminasi satu-satu. Bayangkan seluruh umat Israel dikumpulin. Tentunya kan announcement-nya soal apa? Tuhan nih kasih petunjuk nih, katanya kita nyuri barang. Bapak Ibu kalau jadi Akan gimana? Waduh, apa gua ya? Kayaknya ada yang lain deh, bukan gua doang. Karena soalnya barangnya bagus-bagus gitu. Apa cuma gua ya? Tunggu aja. Dieliminasi satu-satu. Dari 12 suku kena suku Yehuda. Mati lu, Yehuda lu. Enggak lah, enggak mungkin lah. Ini bangsa kan gede. Masa bisa ketemu jarum di tengah jerami? Enggak mungkin. Makin lama makin kecil. Dari 12 suku ketemu suku Yehuda. Dari segala suku Yehuda itu keluarga-keluarganya ketemu. Makin kecil. Ya kena deh. Akan kamu sama keluargamu sini. Ternyata akan nunggu loh. Akan nunggu sampai dia ketangkep. Dan jawab dari Akan itu di ayat 20. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu lihat ya, dosa yang Akan lakukan, 36 orang nyawanya melayang. Dia rasa bersalah? Dalam bagian ini iya setelah ketahuan. Saudara perhatikan yang saya kasih garis warna kuning. Aku melihat, aku mengingini, aku ambil, aku sembunyikan. Ini yang saya ajak kita capture. Keinginan itu muncul dari mata turun ke hati. Dari hati dieksekusi, kalau itu dosa disembunyikan. Kita pikir disembunyikannya rapat-rapat akan membuat tidak ketahuan. Ternyata Allah kita adalah Allah yang melihat. Terkadang kita lihat, tetangga kemarin mobil 1, sekarang mobilnya 2 men. Nggak ngapa-ngapain, mobilnya 2. 3 minggu lagi, mobilnya jadi 1 lagi, tapi naik kelas. Kemarin mobil 1 juta umat 2, sekarang 3 huruf mobilnya, BMW. Tanya, lu kerja apa lu? Trading dong. Mulai, Pak, kita kayaknya perlu trading nih. Kripto. Mulai kan? Katanya sih beli aja,
koin Luna. Wah itu, beli. Itu katanya tetangga itu, cuan gede dia ratusan persen bahkan ribuan. Kita beli, jebret. Udah deposito Pak cairin Pak, udah langsung jebretin langsung semua, jebret. Goodbye. Luna hancur, coba buka. FOMO sih. Nggak tahu, datang dari keinginan, dari mata. Aku mengingininya, aku melihat, aku mengingininya, aku ambil. Aku sembunyikan supaya nggak ketahuan. Tapi lupa satu hal bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Menariknya Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus, dia juga melihat. Dia melihat kalau dia menyembah iblis, maka seluruhnya diserahkan kepada dia. Tapi dia tidak ingini itu. Dia melihat pada waktu detik dia sebelum menjalani jalan salib, dia melihat betapa mengerikannya jalan itu. Dan di taman itu dia berdoa. Dia menyampaikan keinginannya. Dia melihat, dia mengingininya. Tapi dia tidak eksekusi keinginan itu. Dan dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Ayo, belajar untuk kita kenal keinginan kita. Karena enggak semua keinginan itu baik. Dan bahkan saya katakan lebih dalam lagi, tidak semua keinginan kita memuliakan dia loh. Tidak semua. Maka saya kasih beberapa filter buat kita. Semoga ini bisa membantu, semoga. Kita harus berhati-hati dengan keinginan yang kita miliki. Coba filter yang pertama, apakah keinginan kita itu melanggar enggak firman Tuhan? Pak, saya mau bikin industri, Pak. Wih, industri apa? Industri film. Bagus dong. Film apa yang kamu produksi? Porno. Ya udahlah, janganlah. Lihat produknya aja udah pasti salah. Kita uji, keinginan kita ngelanggar enggak sih firman? Enggak kok Pak, saya mah jualan makanan doang. Oke. Jualan makanan kan enggak salah toh di Alkitab? Enggak salah. Pada dirinya sendiri itu jadi berkat buat orang. Tapi kalau jualan makanan basi dikasih boraks, nah itu ya masalah. Ya. Kita uji. Ujian pertama adalah keinginan itu melanggar firman enggak? Yang kedua adalah keinginan itu punya resiko besar enggak? Nah banyak dari contoh yang di awal ya, robot trading ya. Banyak orang gini loh, pokoknya pikir cuan. Saya ngomong itu kadang berbicara soal investasi, saya nggak ngomong dari cuannya, ngomong dari resikonya. Manusia itu saya tahu, saking tamaknya, dia mau resiko sekecil-kecilnya, cuan setinggi-tingginya. Ya sudah, bisa sih terjadi, tidur aja lebih sering, supaya bisa mimpi. Ya nggak ada lah orang yang mau kayak gitu kan. Resiko sekecil-kecilnya, cuan segede-gedenya. Enggak, investasi itu berbanding lurus sama resiko. Coba tanya, Pak saya punya keinginan untuk bikin bisnis makin besar. Tanya, melanggar firman enggak? Oh enggak, ternyata enggak Pak, enggak melanggar firman. Kan buka bisnis makanan enggak melanggar firman. Resikonya besar enggak? Itu pertanyaan kedua. Setelah itu coba kita pikirkan, apakah keinginan itu mengorbankan enggak kepentingan orang banyak? Oh ternyata kita waktu mau bikin bisnis makanan, kita jual mobil, jual rumah, jual anak, sampai jual diri misalnya. Wah ya berarti terlalu gede dong. Jangan. Karena keinginan itu bisa jadi terlalu banyak resikonya. Dan yang terakhir, apakah keinginan itu melukai enggak orang lain?
Sekarang marak ya, klub malam itu yang berinisial HW. Aneh-aneh sih mau promo dengan cara begitu. Berbuntut panjang, melukai. Paling tidak 4 filter ini boleh menolong kita, Bapak Ibu. Apakah keinginan kita itu melanggar firman Tuhan? Apakah keinginan kita itu punya resiko besar? Apakah keinginan kita itu mengorbankan kepentingan orang lain? Dan apakah keinginan kita itu melukai hati sesama atau enggak? Sayang sih ya, akan enggak dengar khotbah saya. Dia kalau saja punya filter ini, dia mulai berpikir, kalau aku ambil, apa yang terjadi? Kalau aku enggak ambil, maka sebenarnya nyawa 36 orang enggak melayang. Akan pikir dia bisa sembunyikan keinginan itu, maksudnya keinginan untuk mengambil barang itu dia bisa sembunyikan rapat-rapat, tapi ternyata Tuhan enggak mau. Sebagai penutup di dalam khotbah saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu, ayo kita dekatkan diri sama Tuhan lewat firman dan doa. Supaya kita peka, yang pertama peka sama keinginan yang enggak sesuai sama yang Tuhan mau. Di dalam waktu pribadi kita sama Tuhan, kita itu ada aspek merenung Bapak Ibu. Manusia itu ada 2 komunikasi ya, komunikasi interpersonal antar sesama, yang satu itu intrapersonal. Orang yang terlalu banyak intra, tidak ada inter, jadilah ansos. Orang yang banyak inter tanpa intra, orang itu enggak pernah reflektif, enggak pernah merenungi perbuatannya. Kita harus seimbang harusnya. Nah, di tengah kita melakukan komunikasi intrapersonal, diri kita dengan diri kita sendiri, maka firman Tuhan inilah yang jadi standar untuk boleh meneliti, melihat keinginan kita, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak. Kita perlu dekatkan diri dengan Tuhan melalui doa dan firman supaya kita peka sama kehendak Dia. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita diselamatkan enggak langsung ke surga itu karena Tuhan punya maksud. Apa yang Tuhan mau sih kehendaknya Dia nyatakan lewat keberadaan kita. Mungkin ada yang ibu rumah tangga, ada yang sebagai sales, ada yang sebagai broker. Setiap kita beda-beda. Tetapi pernah enggak kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kau tempatkan aku dengan profesi tertentu. Apa sih yang mau Tuhan wujudkan? Apa sih mimpi Tuhan lewat saya? Apa sih kehendakmu lewat diri saya? Nah, momen ini bisa terjadi bukan karena ketika kita lagi hektik pelayanan, kita punya serangkaian aktivitas, tetapi pada waktu kita menarik diri dan berdiam. Dan yang terakhir, dekatkan diri kita dengan Tuhan melalui doa dan firman supaya kita peka sama identitas kita. Kita adalah garam dan terang. Apakah keberadaan saya itu mempermalukan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, dosen dari Seminari Alkitab Asia Tenggara meninggal dipanggil oleh Tuhan. Itu dosen kocak Bapak Ibu ya. Itu kalau Bapak Ibu ketemu itu orangnya parlente sekali. Orangnya klimis gitu ya, menjaga wibawa, tapi ternyata kalau di kelas kocaknya komedian ya. Luar biasa. Pada waktu menghadiri acara kedukaan itu secara online, saya menangkap satu kesan yang sangat lekat pada dosen saya ini.
dia selalu punya hati takut membuat Tuhan malu. Takut tindakan dia, keputusan dia, perkataan dia, itu nanti buat Tuhan itu malu. Wah, lewat kesaksian hidupnya yang seperti ini itu menegur saya Bapak Ibu. Yang terkadang ketika saya bertindak, berkata-kata, berpikir, bersikap, kayaknya mau gua aja. Gua maunya gini. Tanpa berpikir apakah efek dari tindakan, perbuatan, keputusan saya, Tuhan ini dimuliakan atau dipermalukan. Itu. Yuk kita punya semangat ini. Semangat yang sadar Tuhan identitasku ini garam dan terang. Maka dari itu Tuhan ingin lewat perbuatan baik kita, Tuhan itu yang dimuliakan. Demikianlah hendaknya perbuatanmu yang baik itu dinyatakan supaya kemuliaan Tuhan yang nyata. Amin. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menolong kita berhati-hati dengan keinginan kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Kalau malam hari ini kami boleh belajar dari kisah Akan, kisah yang sudah begitu lama terjadi. Tetapi kami diingatkan betapa mengerikannya ketika kami tidak bisa peka terhadap keinginan kami. Kami tidak peka dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Oh Tuhan, kisah ini menegur kami dan mengingat kami. Mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami berhati-hati dengan segala keinginan kami. Kami tahu Tuhan, setiap hari yang kami lalui dipenuhi dengan banyak sekali keinginan. Dan ketika keinginan itu muncul, kami harus ambil keputusan untuk ikuti atau tidak. Tuhan yang pimpin kami. Tuhan tahu kami tidak sanggup. Itu sebabnya Roh Kudus ada di dalam hati setiap orang-orang percaya. Mengawal kami. Bersuara keras, memberikan alarm keras ketika kami akan jatuh dalam dosa. Tuhan terus tolong kami Tuhan. Supaya hidup kami menjadi kesukaan Tuhan. Dan Tuhan menikmati setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat, sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya pengharapan, penghiburan yang datang daripada Allah Roh Kudus, yang diam di dalam hati orang-orang percaya, membawa kehidupan orang-orang percaya untuk hidup di dalam Yesus, untuk hidup karena Yesus, dan hidup bagi Yesus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati.